Dengan cara okulasi seperti ini memiliki manfaat, yaitu selain nanti buahnya ini dari gantung bisa menjadi California ataupun yang kita suka. Nah, cara membuat unik itu seperti ini. Jadi kita lakukan belah 4 seperti ini, dan ini udah jadi ya. Lukanya sudah kering dan memiliki bentuk yang unik. Ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh banyak orang. Bagaimana cara merubah buah pepaya gantung ini, seperti ini ya ciri-cirinya, bunganya, agar bisa menghasilkan California. Jadi tidak lagi nanti memunculkan buah pepaya gantung. Tentu ini ada treatmentnya ya. Dan lalu bagaimana yang kedua, caranya supaya pohon pepaya yang masih kerdil, dia tetap selalu kerdil hidupnya, supaya dapat selalu berbuah dengan sangat lebat. Sehingga kalau pohonnya kerdil, maksud saya panennya pun mudah karena tidak harus naik ke atas. Nah, ini simak sampai selesai biar nanti bisa dimengerti secara menyeluruh dari treatment yang akan saya paparkan. Dan yang pertama, bagaimana caranya? Biasanya kalau menanam dari biji yang dihasilkan dari kebun sendiri itu ya, ada yang memunculkan bunga dari pepaya gantung seperti ini. Nanti buahnya pun akan menjadi gantung kalau kita biarkan. Caranya itu cukup mudah supaya ini bisa menjadi buah pepaya jinggo atau California, atau mungkin dari buah pepaya yang kita suka. Mumpung dia masih berukuran kecil, yang harus kita lakukan adalah okulasi sambung pucuk. Biarkan untuk pangkal bawahnya ini, mau pepaya lokal ataupun pepaya gantung, lalu kita lakukan pemangkasan. Ingat, jangan terlalu tinggi ya, karena nanti kalau terlalu tinggi justru entresnya ini akan mati. Nah, rahasianya kita harus tahu dari bekas pelepah ini kan ada garisnya. Inilah nanti yang akan kita manfaatkan untuk okulasinya. Jadi kita memangkasnya itu dari atas bekas pelepah seperti ini. Kita lakukan pemangkasan. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian kita ambil entresnya. Nah, untuk entres yang kita potong ini pada bagian atas, maka kita harus menggantinya dengan seperti ini ya. Jadi kalau kita suka dengan California, ya kita cari bibit California seperti ini. Karena ini kebetulan hidupnya ini berdekatan dengan pohon kelapa, maka ini akan saya manfaatkan untuk entres saja. Kita dapat memangkasnya di bagian bawah seperti ini. Ingat, cara memilih entres itu cari bibitnya ini yang sudah agak kuat seperti ini ya. Jangan masih muda seperti ini. Biasanya orang kan pada pakai pucuknya ya, karena nanti rawan sekali dengan kelayuan. Langsung saja kita potong entres dari yang menjadi sasaran kita. Boleh jinggo, boleh juga California atau mungkin pepaya yang lain. Dan kemudian gagangnya ini kita bersihkan terlebih dahulu. Ingat, ini jangan sampai secara menyeluruh, kita harus menyisakan gagangnya ini supaya nanti pertumbuhannya cepat ya. Jadi untuk daun yang sudah berukuran besar seperti ini harus kita bersihkan. Nah, seperti ini. Dan yang harus kita lakukan adalah perhatikan teknik penyambungan. Rumusannya ini adalah garis-garis ini ya. Jadi ini kan ada mata dari calon pelepah ataupun tunas. Nah, jadi mata yang ada di bawah ini bertemu dengan mata dari entres ini. Itu rahasianya ya. Jadi kita langsung saja ini, garisnya sudah tampak di bagian bawah ini, langsung kita lakukan pemangkasan terlebih dahulu biar dia merata. Kemudian cara memotongnya itu kita dapat melakukan miring seperti ini ya. Ingat, jadi dari bekas pelepah ini ataupun calon pelepah ini jangan sampai dihilangkan sama sekali. Jadi harus tersisa karena rumusannya adalah mata bertemu dengan mata. Kita dapat memangkasnya miring seperti ini ya. Ingat, harus pakai pisau yang tajam. Kalau dirasa kurang tajam, dapat menggunakan cutter. Ini cara memotong entres untuk pohon pepaya. Itu yang paling bagus dilakukan itu dari 2 cm hingga 3 cm. Ini panjangnya ya. Kemudian kita runcingkan seperti ini.
Dan untuk di bagian samping, lihat ini bekas pelepahnya masih ada ya, tetap masih ada. Untuk samping, biar dia penyatuan kulitnya ada, ini perlu kita seset sedikit seperti ini supaya nanti kulit dari bagian batang bawah itu bisa menyatu dengan entresnya seperti ini. Dan kemudian setelah kita siapkan entresnya ini, yang harus kita lakukan adalah dengan teknik penyayatan. Kita dapat memotongnya seperti ini ya, melakukan miring. Kita juga dapat membelahnya dua seperti ini. Tapi saya akan menggunakan sistem belah dua seperti ini. Dan ingat, untuk yang memangkas miring, jangan sampai nanti matanya ini hilang sama sekali. Karena nanti rumusannya mata ini bertemu dengan mata yang ada di bawahnya ini. Ya, saya lebih memilih untuk belah menjadi dua bagian. Karena kenapa? Alasannya ini nanti dia akan menjepit seperti ini. Sehingga nanti entresnya itu tidak mudah untuk goyang. Seperti ini ya. Nah, jadi mata bertemu dengan mata. Jadi kalau memang dirasa ini rongga yang di bagian bawah ini memang masih tampak ya luas, kita dapat melakukannya dengan cara melakukan agak tipis saja. Seperti ini ya. Jadi kita itu jangan sampai menyediakan rongga yang terlalu luas, karena nanti ditakutkan entresnya ini akan mengering. Dan langsung saja ini kita sisipkan dari mata bertemu dengan mata seperti ini. Nah, ini sudah presisi sekali ya. Dan ini sudah sangat menjepit. Karena untuk di bagian bawah ini dia cenderung identik lebih besar, maka kita dapat melakukan dua, di sebelahnya sana pun boleh ya. Tapi di sini saya hanya akan menggunakan satu saja. Karena untuk bagian pangkal bawah ini lebih besar, terdapat sebuah lubang di tengah pohon pepaya. Maka kita perlu mengganjalnya ya, menggunakan dari entres yang kita potong tadi. Nah, kita dapat menggunakan untuk bagian pucuknya seperti ini. Tujuannya kenapa kok harus diganjel? Karena nanti entresnya itu supaya tidak goyang. Karena kalau goyang otomatis nanti dia akan tidak presisi karena rubah dalam pemosisian ya. Nah, kita lakukan seperti ini. Kita masukkan di dalamnya sampai betul-betul dia sepan supaya entres ini nanti betul-betul kuat ketika kita lakukan pengikatan. Jika sudah seperti ini, maka kita perlu memangkasnya dari pengganjalan ini ya. Sebaiknya berhati-hati saat kita memangkas dari ganjal ini ya. Jangan sampai ini merusak dari entresnya. Ini seperti ini otomatis kan dia akan sulit untuk bergerak. Nah, sehingga nanti sangat memungkinkan harapannya itu akan tumbuh. Lalu kita membutuhkan plastik. Plastik seperti ini. Saya memilih plastik es karena memiliki tekstur yang jauh lebih kenyal, alot ya, sehingga dia itu ketika ditarik tidak mudah rapuh ataupun tidak mudah terputus alias robek. Nah, kita perlu membelahnya seperti ini. Kemudian setelah itu baru kita lakukan pembelahan kembali menjadi dua bagian kayak gini. Sangat simpel sekali ya. Kita dapat menggunakan gunting atau menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Jadi nggak harus rapi-rapi banget, nggak apa-apa. Yang penting entresnya itu tidak bergerak. Nah, kemudian dari tingkat keberhasilan, selain entres ini tidak boleh bergerak, maka entres ini tidak boleh terkena air karena nanti akan mengundang dari faktor pembusukan. Nah, kemudian langsung kita lakukan sebuah pengikatan seperti ini. Lihat ya. Ini mata harus presisi bertemu dengan mata seperti ini. Posisi sudah menjepit, lalu kita lakukan pengikatan. Kita dapat memegangnya di ujung plastik tersebut dan kita dapat melilitkannya seperti ini. Kalau batang bawah ini sudah terlalu besar, dirasa plastiknya masih kurang, kita dapat dobelin ya. Ini seperti ini, agak sambil ditarik supaya, karena kalau plastik es itu lentur sekali. Ini untuk menghindari dari air yang masuk, maka kita harus melilitkan hingga pada bagian atasnya seperti ini.
Oke, dan kemudian kita lakukan pelilitan ke bawah sampai betul-betul menutup dari pelukaan ini. Jangan sampai ada luka yang tidak tertutup oleh kantong plastik yang sudah kita seset ini. Nah, kemudian jika dirasa cukup, kita dapat menariknya seperti ini, dan kemudian kita dapat memelintirnya seperti ini. Kemudian kita pegang dengan menggunakan jari dan kita masukkan dari bagian bawah ataupun dari atas untuk proses pengikatan. Seperti ini ya. Nah, jika dirasa plastiknya ini masih ada sisa, kita dapat melilitkannya kembali seperti ini supaya entres tersebut betul-betul dipastikan kuat. Seperti ini ya. Nah, ini mudah sekali bukan? Cara untuk sambung pucuk okulasi supaya nanti pepaya gantung ataupun lokal yang di bawahnya ini dapat memberikan buah California, jinggo ataupun pepaya yang kita suka. Nah, kemudian teknik menyiram, jangan sampai kalau menyiram itu terkena entres ataupun bagian bawah dari entres, karena nanti dia dapat membusuk. Jadi kita boleh menyiram itu pada bagian bawah ini saja ya, untuk pangkal sekitar areal akar. Nah, ini boleh untuk di bagian atas ini kita tutup menggunakan plastik pun boleh, tidak kita tutup pun boleh. Jadi gini, kalau kita dapati di sini sudah ada tunas, untuk di atas ini kita mau pangkas pun boleh ya, seperti ini ya. Tapi kalau di bawah ini belum muncul mata tunas seperti ini, maka jangan dipangkas. Nah, karena ini sudah muncul mata tunas, ya ini boleh saja jika kita mau lakukan pemotongan, tapi tidak kita potong pun boleh ya. Nah, ini langsung saja akan saya pangkas, karena ini demi keamanan, maka saya akan menutupnya menggunakan kantong plastik es, apalagi ini di musim penghujan gitu ya. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana cara mengatasi pohon pepaya ini supaya tetap kerdil ya, memiliki bentuk yang sangat unik? Nah, yang harus kita lakukan adalah sama, kita lakukan pemangkasan seperti ini ya. Ini pun sudah saya sambung. Jadi dengan cara okulasi seperti ini memiliki manfaat, yaitu selain nanti buahnya ini dari gantung bisa menjadi California ataupun yang kita suka. Nah, cara membuat unik itu seperti ini. Jadi kita lakukan belah 4 seperti ini, dan ini udah jadi ya. Lukanya sudah kering dan memiliki bentuk yang unik. Ketika nanti dia sudah besar, ini sangat cocok sekali kita taruh di halaman rumah. Jadi bisa untuk pandang-pandangan. Pepayanya ini memiliki ukuran yang kerdil, cara panennya pun gampang, memiliki batang yang sangat unik pula. Nah, saya rasa ini sudah cukup saya menjelaskan, dan kita jumpa pada tutorial bermanfaat selanjutnya. Salam kreasi cinta tanaman.